Kita semua kan suka ya cerita kemenangan yang keren gitu. Operasi militer yang presisi, cepat, dan kelihatan sempurna banget di TV. Tapi gimana kalau gue bilang, kemenangan yang kelihatan sempurna itu sebenarnya adalah awal dari sebuah bencana yang paling sempurna. Oke, coba bayangin bareng gue. Sekarang ini bulan Maret tahun 2027. Kamu lagi nyantai, nonton berita, tiba-tiba ada peristiwa global super besar terjadi di depan mata kita semua. Wah, beritanya heboh banget. Operasi kebebasan Iran katanya sukses luar biasa. Di TV tuh, kita disuguhin gambar-gambar operasi militer canggih yang mulus banget tanpa cacat. Jenderal-jenderal diwawancarai, analis pada muji-muji, semuanya kelihatan, terlalu sempurna, kayak film Hollywood yang udah disetting. Nah, disinilah cerita yang kamu kira kamu tahu itu selesai, dan cerita yang sebenarnya, yang jauh lebih gila, baru aja dimulai. Ini bukan kemenangan, teman-teman. Ini adalah sebuah jebakan. Oke. Biar kita ngerti jebakannya, kita harus mundur dikit nih. Kita perlu bertanya, sebenarnya siapa sih yang pengen banget perang ini kejadian? Yuk kita kenalan sama dalang-dalang di balik layar. Ternyata resep bencana ini bukan cuma dari satu pihak loh. Ini tuh kayak koktel super kuat dari 3 kekuatan besar yang sama-sama mendorong Amerika buat maju perang. Ada kepentingan keamanan Israel, ada cuan dari Wall Street, dan ada pertarungan hidup mati Arab Saudi ngelawan Iran. Dan ya tentu aja 3 kekuatan gede ini nggak cuma teriak-teriak dari luar, mereka punya orang dalam, punya telinga yang sangat mau mendengarkan di Gedung Putih. Ya berkat beberapa hubungan personal yang sangat kunci. Nah, disinilah kita lihat betapa kuatnya koneksi pribadi itu. Jared Kushner, yang notabene menantunya Trump, itu sohiban kental sama PM Israel dan Pangeran Arab Saudi. Saking akrabnya nih, dana investasi punya Kushner itu disuntik $2 miliar sama Saudi. Kebayangkan gimana kepentingan duit miliaran dolar bisa langsung jadi kebijakan presiden? Oke, jadi dorongan politik buat perangnya udah ada ya, checklist. Tapi kan tetap butuh militer buat ngejalaninnya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana ini semua dibangun di atas fondasi kepercayaan diri yang super duper bahaya. Jadi ceritanya, militer Amerika itu mengubah total cara mereka berperang. Kalau dulu mainnya keroyokan, hati-hati jangan sampai terkepung, sekarang mereka pakai doktrin baru yang namanya shock and awe. Canggih, cepat ngandelin teknologi. Ini yang bikin mereka ngerasa nggak terkalahkan. Nah, poin pentingnya di sini adalah ini menciptakan bias psikologis yang bahaya banget. Namanya hubris. Gampangnya, ini tuh kesombongan yang udah kelewat batas. Sampai mereka mulai ngeremehin aturan-aturan dasar perang yang udah ada dari zaman Bahela. Mau bukti nyata? Coba deh lihat di Laut Merah. Militer paling canggih sedunia aja kewalahan ngadepin pemberontak Houthi. Ini tuh jadi bukti yang agak lucu tapi sekaligus serem kalau doktrin baru mereka itu punya titik buta yang gede banget. Mereka nggak siap buat pertempuran yang kotor dan nggak pakai teknologi canggih. Oke, sekarang kita balik lagi ke invasi sempurna yang tadi. Yuk kita bongkar jebakan yang sebenarnya dari awal udah ada di depan mata kita semua. Siap-siap buat plot twist-nya. Kamu mungkin lihatnya kemenangan besar di TV. Padahal, di saat yang sama, pasukan di darat baru aja masuk ke dalam sebuah mimpi buruk. Semua ini gara-gara 3 kesalahan yang fatal banget. Jebakan pertama, geografi. Iran itu bukan padang pasir kayak Irak, bro. Wilayahnya itu pegunungan. Ini tuh kayak benteng alami raksasa. Jadi pasukan yang mendarat dengan kerennya tadi sekarang posisinya terkepung total. Masuknya gampang, keluarnya, wah, itu cerita yang beda. Kedua, jumlah. Ini sih konyol banget. 100.000 tentara mau ngontrol negara isinya 90 juta orang yang bisa dibilang nggak suka-suka amat sama mereka. Secara matematika aja udah nggak masuk akal. Ibaratnya kayak mau mademin kebakaran hutan pakai pistol air. Dan yang ketiga, ini yang paling fatal. Mereka nggak bisa dapat pasokan ulang. Logistik ya putus. Setiap helikopter yang bawa makanan, air, atau amunisi, itu jadi sasaran empuk buat orang di gunung yang mungkin cuma modal peluncur roket. Jadi intinya adalah ini, mereka bukan lagi pasukan invasi. Status mereka udah berubah. Mereka sekarang adalah 100.000 orang sandera yang nilainya tinggi banget. Terjebak, terkepung, dan terputus dari dunia luar. Tapi tunggu dulu, pasti kamu mikir, kan ada sekutunya, kayak Israel sama Arab Saudi. Kenapa mereka diam aja? Nah, selamat datang di permainan catur geopolitik tingkat dewa. Disinilah logika geopolitik yang brutal tapi nyata itu bermain.
Buat Israel dan Arab Saudi, skenario terbaik itu justru ketika dua rival terbesar mereka, yaitu Iran dan kehadiran militer AS yang kuat, saling menghancurkan satu sama lain. Kalau dua-duanya lumpuh, coba tebak siapa yang jadi penguasa tunggal di Timur Tengah? Ya mereka dong. Oke, tapi kalau pasukanmu disandra, kan tinggal keluarin aja kartu asnya, kan? Ancam aja pakai nuklir, bebasin pasukan gua atau negara lo rata sama tanah. Logikanya kan gitu. Eits, nggak semudah itu Ferguson. Ada pemain lain di papan catur ini, Rusia. Tiba-tiba dia bisa aja bikin langkah skakmat. Putin bisa maju dan bilang, stop, nggak ada yang boleh main nuklir. Kalau nekat, saya yang akan nuklir Anda. Ancamannya, Amerika langsung mental, dan Rusia malah kelihatan kayak pahlawan. Game over. Setelah semua skenario yang gila-gilaan ini, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari jebakan yang tadinya kelihatan sempurna ini? Pelajarannya simpel tapi nyelekit banget. Pertama, kesombongan itu mematikan. Kedua, jangan telan mentah-mentah apa yang kamu lihat di TV. Dan yang paling penting, selalu tanya apa motivasi sebenarnya dari tiap pemain. Karena perang zaman sekarang itu bukan cuma soal drone canggih, tapi juga soal hal-hal kuno, kayak logistik, geografi, dan jumlah pasukan. Kalau bahasan kali ini bikin otak kamu seru, jangan lupa bantu channel belajar ya. Caranya gampang banget, tinggal klik semua tombol di bawah, kasih like, share ke teman-temanmu, dan tinggalin komentar di bawah, kasih tahu pendapat kamu. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Seperti biasa, semua sumber yang kita pakai ada di deskripsi ya, buat kamu yang mau gali lebih dalam.